Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian, ku masuk ruang Maha Kudus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini Yesus. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, kami menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang layak terima sembah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita minta berkat Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami, awal pertengahan sampai pada akhirnya. Haleluya, amin. Ya, kita bersyukur pada saat ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan memuji, menyembah Tuhan, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya.
Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, amin. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah hari ini, haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, amin. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, oh bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka cita, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah, amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kita mau ceritakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Bahwa kita adalah memiliki Allah yang dahsyat. Amin Bapak Ibu. Dan pada saat ini kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus.
Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami bagaikan tanah yang subur. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman itu boleh tanam dan bertumbuh dalam hati kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, mengikut awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur hari ini kami kembali bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan kami rindu Tuhan memberkati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati jemaat-Mu yang akan mendengar. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Dalam bulan ini kita diberi tema, atau saya diberi tema tentang ucapan syukur, saudara. Sudahkah saudara ucap syukur pada pagi hari ini? Sudahkah kita berterima kasih sama Tuhan buat hari ini? Kita masih sehat, kita masih bisa datang beribadah, kita bisa datang, bisa menyembah Tuhan di rumah Tuhan, atau yang ada di rumah, kita bersama-sama bisa belajar firman Tuhan pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Ucapan syukur dalam tema bulan ini. Tetapi perikopnya diberikan kepada saya itu doa saat terancam, saudara. Ya, saya nggak tahu keadaan saudara saat ini, apa yang saudara sedang alami atau sedang mengalami intimidasi atau sedang diancam orang, saya nggak tahu. Tapi banyak hal yang membuat kadang kita panik di saat kita mengalami masalah atau diancam atau apapun itu, ya, diintervensi atau apapun yang berhubungan dengan kata-kata itu. Kita kadang dalam hidup kita itu kadang kita takut, khawatir, ya, susah tidur, saudara. Tapi mari kita belajar bersama-sama pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Di dalam firman Tuhan yang akan kita baca dan saudara bisa baca di rumah, itu yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sekali lagi saya katakan Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Saudara buka Alkitab saudara dan saudara perhatikan di situ, dan saya akan mengambil perikop ini untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin dalam bulan-bulan ini atau dalam sepanjang tahun ini kita masih terancam dengan apa? COVID. Ya, ada teman saya kemarin baru karantina karena terinfeksi, ya. Saudara, COVID ini masih ada. Ini suatu ancaman bagi kita semuanya. Apapun agamanya, semuanya terancam dengan COVID ini. Tapi kita sebagai orang yang beriman dan kita sebagai warga yang baik, kita disarankan untuk apa? Untuk memakai masker, ya, menjaga jarak dan mencuci tangan sesering mungkin. Itu antisipasi yang bisa kita lakukan untuk mencegah COVID ini. Tetapi ini suatu momok yang sangat menakutkan bagi semua orang karena takut terinfeksi, saudara. Ya, itu mungkin salah satu ancaman yang sedang mengintai kita saat ini dan semua orang. Atau dengan lain juga dengan kepulangan Habib Rizik, mungkin saudara merasa, wah, ini orang sumber masalah. Baru datang di bandara aja, nyampe di Indonesia aja sudah bikin rusuh di bandara. Itu juga jadi ancaman mungkin sebagian orang. Atau ada lagi ancaman-ancaman yang membuat saudara ini sangat menakutkan. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Tapi sebagai orang percaya, sebagaimana tema bulan ini mengucap syukur, mari kita dalam kehidupan kita sebagai sikap kita, bagaimana kita sebagai orang percaya saat kita menghadapi tekanan atau ancaman atau intimidasi dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Di situ mengisahkan, sebelum kita masuk dalam poin-poin yang akan saya sampaikan buat saudara, di situ bercerita tentang murid-murid atau rasul-rasul, ya, yang terus memberitakan firman Tuhan dan mereka mendapat banyak tantangan dari orang-orang Yahudi, ya, ahli Taurat pada saat itu. Tetapi mereka tetap melakukan firman Tuhan, mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Yang pertama, saudara, mari kita belajar bersama-sama. Kita lihat di ayat 24. Kisah Para Rasul 4 ayat 24, saya bacakan buat kita. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkau yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Di situ ada kata apa? Berserulah mereka. Di saat kita menghadapi ancaman atau intimidasi dalam hidup kita, yang pertama bersyukur. Karena dengan adanya itu, ancaman bagi jemaat pada saat itu dan bagi kita bisa bersatu. Kita belajar pada jemaat mula-mula, mereka bisa bersatu menghadapi tantangan yang sedang mereka alami.
Mari kita memiliki kesatuan dalam hidup kita. Ya, baik dalam gereja maupun dalam keluarga. Saat kita mengalami ekonomi yang berat, ancaman ekonomi kita, pekerjaan kita, ini saatnya kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Mengucap syukur, kenapa? Kita bisa kumpul, kita bisa berdoa bersama suami istri kita atau sama-sama dalam gereja. Kadang kita anggap ancaman itu suatu hal yang sangat serius dan membuat kita membuat hidup kita sangat depresi atau stres. Tapi kita mengambil hikmah atau kita mengambil nilai dari sebuah tekanan atau ancaman itu, yaitu kita bisa bersama-sama. Kita bisa berdoa menundukkan diri di depan Tuhan. Kalau dalam keluarga kita berdoa bersama suami, istri dan anak kita. Dan kalau dalam gereja kita berdoa bisa bersama-sama supaya kita supaya COVID ini bisa berlalu, supaya yang sudah nggak kerja bisa kerja lagi, yang usahanya mandek, usahanya bisa maju lagi dan tetap kuat di dalam Tuhan. Itu suatu ucapan syukur yang luar biasa. Kenapa? Karena di situ ada kesatuan. Ya, di situ ada kesatuan. Dulunya suaminya sering pergi keluar kota, saudara, sebelum ada COVID ini, sekarang kebanyakan di rumah. Syukuri, kita bersyukur. Kenapa? Kita bisa kumpul sama istri kita bisa kumpul sama anak-anak kita. Ya, meskipun itu pengalaman yang baru dan lama-lama kita mungkin bosan, ya, karena di rumah terus ya. Tetapi satu hal yang mau kita pelajari, di balik semua itu kita bersyukur. Karena apa? Di situ kekuatan kita, seperti jemaat mula-mula. Saat mereka mengalami ancaman, mereka berseru kepada Tuhan bersama-sama. Nah, ini waktunya saudara bisa berseru kepada Tuhan bersama dengan suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda, dan kita jemaat Tuhan. Ini waktunya. Mungkin selama ini kita cuek, acuh, biasa-biasa saja. Ini waktunya kita lebih lagi bersatu bersama-sama. Ya, saat ini kita mulai bersama-sama. Dan jemaat saat itu, jemaat mula-mula pada saat itu, saat Injil mulai berkembang, murid-murid dan orang percaya mulai banyak. Ya, meskipun mereka banyak bertobat, mereka juga banyak mendapat tekanan. Banyak mendapat tekanan dalam kehidupan mereka. Tetapi satu hal yang disyukuri, disitulah kesatuan nyata buat mereka. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 4 atau Kisah Para Rasul 2 itu, mereka bersama-sama, ya, mereka bersama-sama dan mereka menjual apa yang mereka punya dan mereka makan bersama-sama. Itu suatu kesatuan yang luar biasa. Dan di situ Tuhan terus bekerja, ya, menyatakan kemuliaannya, ada mujizat di situ terjadi. Alkitab katakan di dalam Matius 18 ayat 20, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Dahsyat enggak saudara? Ya, ini firman Tuhan yang sering kita dengar. 2-3 orang berkumpul, ini suatu kesatuan. Suatu kesatuan di mana kita sehati sepikir, di situ Tuhan akan datang menolong kita. Meskipun tantangan yang kita hadapi kita hadapi sulit untuk mengucap syukur, tetapi dalam kesatuan itu kita bisa dikuatkan sehingga kita berkata, Tuhan Engkau baik. Engkau baik. Engkau tetap baik dalam hidupku dan hidup saudara. Bersyukurlah masih ada teman gereja yang peduli. Nah, ya, bersyukur kalau ada yang peduli sama kita, perhatiin kita, apalagi di masa sukar seperti ini. Ada yang peduli, ya. Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ternyata di balik tantangan, ya, ini maksud Tuhan semuanya. Supaya kita saling bertolong-tolong menolong satu dengan yang lain. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya nyata kasih itu di tengah-tengah jemaat. Kita nggak usah berbicara keluar dulu, tapi kita bisa berbicara dalam komunitas kita, baik dalam keluarga maupun dalam gereja. Itu nyata. Nyata kebersamaan. Kenapa? Karena di situ ada kesatuan. Dalam Filipi 1 ayat 4 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Ya, saudara, kita selalu berdoa satu dengan yang lain. Saling mendoakan satu dengan yang lain supaya kita dikuatkan. Paulus bersyukur, ya, bersyukur Tuhan memberikan jiwa-jiwa baru begitu banyak. Dan Paulus katakan tadi mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku.
Paulus ini bukan hanya penginjil tapi pendoa. Tapi Paulus juga ini luar biasa. Ya, dia selalu mengingat orang-orang yang diinjili dan dia doakan. Mungkin mereka sedang mengalami tekanan tapi mereka tetap di dalam Tuhan dan tetap dia doakan supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi yang pertama tadi kita belajar bersama-sama. Di balik intimidasi atau ancaman, ada ucapan syukur karena kita bisa bersatu seperti jemaat mula-mula. Yang kedua, mengucap syukur dengan adanya ancaman kita bisa bersaksi. Alkitab katakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ayat 29. Ya, mereka juga bersyukur bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan, saudara. Di balik tekanan tetap melakukan firman Tuhan. Jadi kalau sudah lama saudara tidak menyaksikan cinta kasih Tuhan, sudah tidak lama bersaksi, ya, jangan salahkan Tuhan kalau ada ancaman, mungkin supaya kita itu bersaksi di tengah-tengah dunia. Nah, jemaat mula-mula ngadapin hal seperti ini. Mereka apa? Mereka bersaksi. Mereka bersaksi, memberitakan firman Tuhan, mengucap syukur kita mengambil bagian dalam memberitakan firman Tuhan. Saat ada ancaman bukannya kita takut, tetapi sebaliknya kita berani bersaksi untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti apa? Petrus dan murid-murid yang lain, awalnya penakut mereka semuanya. Pada saat Yesus mau disalibkan mereka semua takut. Tetapi saat Yesus bangkit dan mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka berani, saudara. Meskipun diancam, mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, apalagi kita di zaman kita ini, kita bersyukur kita sudah mengenal Alkitab. Harusnya kita lebih dari mereka. Kenapa? Kita ditugaskan untuk memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Rasul-rasul bersyukur bisa mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ya, Kisah Para Rasul 5 ayat 41 dikatakan di sana. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Tuh, saudara. Padahal susah tapi bisa mengucap syukur. Kenapa? Dia mengambil dalam bagian pemberitaan firman Tuhan. Jadi tidak selamanya tekanan, intimidasi atau penderitaan yang kita alami itu kutuk, tetapi itu berkat. Kenapa? Rasul-rasul itu bersuka cita. Kenapa dia bagian dari orang-orang atau bagian dari tubuh Kristus yang bisa menyaksikan cinta kasih Tuhan. Meskipun mereka diancam, tapi mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Bersyukur, saudara. Bersyukur. Kalau kita ditolak gak apa-apa, tapi yang penting kita sudah memberitakan firman Tuhan. Jangan takut. Tapi kita bersyukur kalau saudara bisa bersyukur kalau saudara memberitakan firman Tuhan. Artinya saudara sudah berani memberitakan Tuhan Yesus. Tapi ada sebagian orang malu. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula. Mereka berani menyaksikan akan perbuatan Tuhan. Dan banyak orang-orang percaya kepada Tuhan pada saat itu. Di balik ancaman, di balik aniaya, di balik tekanan, di situ Injil Tuhan semakin merambat. Semakin dihambat, semakin merambat. Itulah firman Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Ayat 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh karena nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang ketiga kita bersyukur karena masih ada mujizat bagi yang berdoa. Tuh, saudara. Saat kita mengalami ancaman, apakah kita berdoa? Kalau kita berdoa, kita minta, boleh kita minta mujizat Tuhan. Mungkin saudara sedang sakit, minta kepada Tuhan dalam doa. Bersyukur Tuhan izinkan sakit. Di situ kita akan melihat mujizat Tuhan. Dan jemaat mula-mula ini, ya, di balik ada tantangan, ancaman, mereka bersaksi. Di situ juga ada mujizat. Dan ini masih berlaku bagi setiap orang percaya sampai saat ini. Jadi kalau ada tekanan, ada Tuhan izinkan penderitaan atau apapun itu dalam hidup kita, berdoa, minta sama Tuhan, dan di situ kita melihat kesembuhan yang luar biasa.
Sekarang ini lagi ada pendeta yang lagi viral ya, bernama Andi Simon. Ya, dia luar biasa dipakai Tuhan, saudara ya. Dia cara penyembuhannya agak unik. Dia berkata bahwa ada beberapa orang pendeta juga mengkritik dia, tapi dia berkata, ini cara saya, tapi saya memberitakan nama Yesus. Dia undang semua orang ke hallnya dia doakan saudara. Bahkan di situ ada saudara kita Muslim juga didoakan dan sembuh. Mujizat Tuhan terjadi. Ya, dia berdoa, mujizat Tuhan terjadi. Kadang kita sebagai jemaat biasa mungkin kita takut berdoa, nanti saya berdoa, orang yang saya doakan tidak sembuh. Jemaat mula-mula saudara, Alkitab katakan tadi apa? Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, apa? Roh Kudus memenuhi tempat itu dan mujizat Tuhan terjadi. Mereka berani bersaksi. Kalau kita baca ayat selanjutnya itu, ya, perjalanan rasul-rasul ini dan jemaat mula-mula ini banyak orang yang disembuhkan. Alkitab katakan, ya, Paulus itu luar biasa dipakai Tuhan, Petrus itu luar biasa dipakai Tuhan. Nah, sekarang kita hidup di dalam zaman Roh Kudus. Mari kita fungsikan Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kita melihat mujizat Tuhan itu terjadi setiap hari dalam kehidupan kita. Mujizat terjadi saat Paulus dan Silas berdoa. Itu juga dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Saya bacakan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadi gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Itu bukankah itu mujizat Tuhan terjadi saat mereka berdoa, saudara? Apa yang sedang saudara doakan? Tadi sudah memiliki kesatuan, tadi sudah memiliki keberanian. Sekarang minta mujizat Tuhan. Tuhan akan menolong keluarga saudara. Tuhan akan menolong gereja kita. Apapun yang kita butuhkan sekarang. Banyak doa-doa yang kita naikkan setiap keluarga di zaman kita ini. Banyak doa kesembuhan, doa apapun itu, banyak. Tapi satu hal yang harus kita ingat. Minta kepada Tuhan, nyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah hidup bersatu, kita selalu berani bersaksi, dan kita hidup dalam Tuhan, waktunya kita minta. Saatnya ini kita minta kepada Tuhan. Ya, saatnya kita meminta sama Tuhan. Saya ingat waktu anak saya sakit, saudara ya. Sebelum COVID itu saya ingat banget anak saya itu pulang dari rumah sakit. Waktu di Harapan Kita. Sebelum pulang dari rumah sakit itu, hari itu juga itu besoknya lagi COVID ada di Indonesia. Mungkin kalau anak saya waktu itu masuk di zaman masa sekarang ini, anak saya mungkin dikatakan bahwa dia itu bisa dikatakan bahwa dia itu COVID karena dia paru-parunya putih juga gitu ya. Tapi satu hal mujizat Tuhan yang luar biasa pada saat itu, saya masih ingat sekali ya, dokternya bilang, anak bapak ini biar kita tahu paru-parunya harus di endoskopi ya. Nah, itu pergumulan saya sama istri saya. Aduh, kasihan, harus saya sampai cari di internet apa sih endoskopi itu gimana gitu. Dimasukin kayak semacam selang kecil ke dalam biar kayak ada lampunya nanti melihat dalam paru-parunya itu, dan itu efek sampingnya bisa masuk ruang ICU lagi. Padahal anak saya itu waktu itu sudah keluar dari ICU ya, sudah tahap pemulihan, di ICU aja udah 2 minggu lebih. Nah, ini mau di endoskopi lagi, dokternya bilang ini harus di endoskopi Pak biar kita tahu apa yang di dalam paru-parunya, karena masih ada bercak-bercak putih di paru-parunya. Dokternya bilang hari Rabu Pak. Dari hari Senin saya sudah gelisah saudara. Ya, aduh nanti gimana kalau abis ini, sudah mulai khawatir lah sini, wajar tuh saudara ya. Udah mulai khawatir ini. Akhirnya pas hari Rabunya, malam Rabunya itu, Selasa malam itu, ya dokternya datang dokternya bilang, saya tanya gimana besok dok? Ya besok kita adakan endoskopi. Saudara, malamnya itu kita berdoa, saya sama istri saya berdoa. Ya, saya berdoa, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong kami tolak endoskopi ini Tuhan, karena saya lihat anak saya sudah mulai baikan. Saya berdoa sama Tuhan, sama istri saya berdoa.
Saya ingat banget saya jam 8 malam itu berdoa, saya pegang anak saya berdoa, Tuhan tolong, Engkau tahu resiko juga dari endoskopi ini, kalau tidak berhasil anak saya bisa masuk ruang ICU lagi, bahkan bisa lebih parah lagi. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya tidak jadi di endoskopi, jika Tuhan izinkan. Padahal dokternya, saya berdoa, amin, padahal dokternya saudara, besok harus di endoskopi. Saudara, mujizat Tuhan itu terjadi jam 10 malam. Susternya ke ruang kita, dia katakan, Pak, Ibu, ini pesan dari dokternya, anak Ibu tidak jadi di endoskopi besok, katanya perkembangannya sudah baik. Wah, puji Tuhan saudara. Itu suatu pengalaman dalam mengikut Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Ya, tidak jadi anak saya di endoskopi. Dan itu luar biasa. Dan saya mau katakan kepada saudara, hal demikian juga saudara bisa alami di rumah saudara, di keluarga saudara, di gereja saudara. Di saat saudara meminta kepada Tuhan, selalu mengucap syukur meskipun susah, ya, Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Sebagaimana jemaat mula-mula Tuhan mengadakan mujizat, sebagaimana saya juga mengalami, saya percaya juga saudara di rumah akan diberkati juga oleh Tuhan. Dan Tuhan akan menolong apapun yang saudara sedang doakan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya tutup dengan firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Apapun yang kita hadapi, Alkitab juga katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 di sana, Tuhan Yesus katakan melalui Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Tuhan Kristus bagi kita semuanya. Selalu mengucap syukur apapun keadaan kita, dan itu menunjukkan bahwa kita berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu. Kami sudah belajar firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini memberkati kami, dan firman-Mu yang kami sudah dengar menjadi rema dalam kehidupan kami, dalam situasi yang kami hadapi, apapun situasi yang kami hadapi, intimidasi, ancaman, atau penyakit yang kami hadapi di sekitar kami, pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan, adakanlah pertolongan-Mu bagi kami semuanya. Kami mau bersehati suami istri, dalam gereja-Mu juga kami sehati, dan kami mau bersaksi akan kemuliaan Tuhan, akan keselamatan daripada Tuhan, dan kami percaya mujizat itu terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Tuhan Roh Kudus kami telah belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat bagi kita semua. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, ada ibadah doa pagi melalui Zoom jam 8 pagi sampai dengan jam 9. Untuk hari Rabu, ada Komsel Youth di gereja. Bagi saudara-saudara yang mau mengikuti persekutuan atau Komsel Youth ini bisa mengikuti, dan bagi teman-teman yang tidak bisa mengikuti, bisa mengikutinya melalui via Zoom. Hari Kamis ada BGA, diadakan jam 7 malam lewat Zoom. Ibadah Youth jam 6 sore diadakan di gereja, dan juga bagi yang tidak bisa mengikuti, bisa mengikutinya melalui Instagram Youth Fluid. Untuk ibadah raya diadakan setiap hari Minggu jam 9 pagi, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikuti persekutuan ibadah raya bisa mengikuti melalui YouTube channel Pendeta Tobi Linando. Untuk ibadah KAA dilakukan jam 9 pagi melalui YouTube Christina Natalia. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, bisa mentransfer ke rekening gereja, dan juga bisa memberikan melalui scan barcode yang sudah disediakan. Demikian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua, siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.